Bab 1821. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Dongeng, mencakup segalanya. Mengikuti lingkaran sihir muncullah lautan jimat kuning pucat. Itu semua adalah jimat hantu. Jimat hantu yang padat menutupi bagian atas labirin, mengambang tidak teratur, pelompat harus menyentuhnya. Di bawah Raja Sejati, ilusi hampir pecah. Hantu yang menakutkan dapat menahan nafas dalam pikiran Raja Sejati setengah langkah, dan dapat membuat orang yang melakukan kontak runtuh secara mental pada saat itu, dan sosoknya lesu, tanpa mengetahui apa yang dia lakukan sama sekali. Skynet dan Phantom adalah pasangan yang sempurna, menghalangi sebagian besar musuh yang melompat mundur. Tentu saja, lebih dari selusin musuh cukup beruntung bisa menembus hantu, menerobos Skynet, dan melompat keluar dari labirin. Namun, saat mereka melompat keluar dari labirin juga merupakan momen dimulainya tragedi. Mereka masih di udara, dan ada hujan panah menyambut mereka. Serangan intensif dari ribuan anak panah esensi asli yang solid tidaklah lemah, langsung menembakkan 10 orang ini ke landak, masing-masing dari mereka memiliki lebih dari 100 anak panah yang tertancap di tubuh mereka. Satu anak panah menyebabkan luka kecil, dan jika jumlah dari 100 luka kecil itu dijumlahkan, trauma pada seluruh orang akan menjadi parah. Namun, Arrow Rain tidak hanya menembak satu putaran, tetapi putaran demi putaran. Di setiap putaran hujan panah, ada panah esensi sejati ilusi yang ditembakkan oleh Ling Yan, yang akan mati di dalamnya, dan bahkan jiwa tidak dapat melarikan diri. Setelah beberapa putaran hujan panah, lebih dari 10 raja sejati setengah langkah semuanya naik ke surga dan kembali ke takhta mereka. Dan musuh yang terjebak di labirin juga mengalami kesulitan. Mereka tidak hanya terluka oleh suhu rendah, guntur dan api selama satu putaran, tetapi juga diserang oleh berbagai serangan. Kuan Seng dan yang lainnya memimpin ribuan tentara legiun, membentuk ratusan formasi gajah naga, dan dengan bantuan perlindungan tembok pertempuran, memasuki labirin dan melakukan serangan mendadak terhadap musuh yang datang. 8 pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh Lingua mengikuti di belakang sebagian besar dari mereka, membunuh musuh di labirin, dan menyebabkan banyak korban jiwa. Mendengar teriakan kaki tangan di dalam, sejumlah besar musuh di luar merasa cemas dan ingin masuk untuk mencari dukungan. Namun, mereka tidak dapat menembus tembok pertempuran atau melompat ke dalamnya, jadi mereka harus berkerumun untuk menemukan pintu masuk. Namun, tembok pertempuran itu terus-menerus dipindahkan, dan pintu masuknya belum diperbaiki, bagaimana bisa begitu mudah ditemukan. Sebuah pintu masuk tiba-tiba terbuka, dan mereka bergegas masuk dengan panik, tetapi hanya puluhan orang yang bergegas masuk, dan pintu masuk tersebut ditutup. Dan lusinan orang itu baru saja memasuki labirin, tetapi jatuh ke dalam semacam medan kekuatan yang menakutkan, dan secara paksa diseret ke dalam pertempuran yang aneh. Di medan gaya, di ruang yang sangat gelap, wajah kuda berkepala banteng tiba-tiba muncul. Setelah itu, sabit dan tombak terhuyung keluar dan menyerang, dan seseorang tewas seketika. Sial, apa-apaan ini, kenapa menakutkan sekali seperti hantu? Ini adalah medan kekuatan keterampilan tempur. Kita berada di medan kekuatan, yang berarti kita telah menjadi sasaran. Seseorang yang bisa menciptakan medan kekuatan memiliki kekuatan tempur yang menakutkan, semuanya berhati-hatilah. Itu kuda berkepala banteng dengan wajah kering. Hanya ada 2, dan puluhan dari kita bisa menelannya hidup-hidup. Lusinan musuh menstabilkan posisi mereka dalam kekacauan dan mulai melakukan serangan balik satu sama lain. Namun, ada lebih dari 2 orang di sisi lain, Fest dan Niu Ding, dan ada ratusan tentara legiun di belakang mereka. Para legionir ini datang dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang, membentuk ratusan formasi naga gajah, bergegas maju. Meskipun ratusan prajurit legiun hanyalah orang suci tulang giok, tetapi dengan gabungan kekuatan tempur dari formasi naga gajah dan berbagai berkah dukungan yang kuat, mereka berani menguatkan lusinan Raja Sejati setengah langkah. Pada saat itu, di dalam labirin, pertarungan berlangsung sangat sengit, pertempuran berlangsung sengit, dan api berkobar. Di bawah perlindungan tembok pertempuran, legiun fanatik berperang melawan ribuan Raja Sejati setengah langkah, dan masih unggul. Di Beacon City, pejuang manusia yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan bersorak untuk pasukan fanatik. Di kota Fenghuo, di markas pertempuran, di sebuah rumah, Lu Chen masih berkonsentrasi untuk mandi. Sedikit saja,
dia bisa menembus batas kekuatan sumsum tulang. Tapi hanya hal kecil inilah yang menjebaknya sepanjang hari dan malam, tapi dia tetap tidak berhasil menerobos. Tentu saja, semakin besar batas kekuatan sumsum tulang, semakin baik kualitas tulang yang ditransformasikan, dan semakin cepat kecepatan perbaikan tulang di masa depan, juga dapat menghemat lebih banyak waktu dalam budidaya seluruh Saint Realm. Tapi masalahnya, saudara-saudara bertengkar di luar kota sepanjang hari, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Meski dengan adanya tembok pertempuran, seluruh legiun memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, namun dia tidak tahu banyak tentang bagaimana sebenarnya mereka akan bertarung. Bagaimanapun, kota Wufang mengirimkan ribuan raja sejati setengah langkah, yang tidak mudah untuk dilawan. Jika dia bermain, itu akan menjadi lebih pasti. Sayangnya ia masih terjebak di dalam tangki air, sehingga sulit berendam di air tulang yang sudah lapuk. Setelah direndam selama 1 jam lagi, akhirnya membuahkan hasil. KKK, kekuatan sumsum tulang di seluruh tubuh telah mencapai titik ekstrim, dan batasnya akan segera dilanggar, dan ada gelombang suara bernada rendah. Dalam sekejap mata, tulang-tulang seluruh tubuh berangsur-angsur menjadi lebih keras, dan bahkan garis-garis samar pun muncul. Ini tanda munculnya tato tulang. Namun, dia mengubah kualitas tulang, bukan mengembangkan keterampilan. Garis-garis tersebut hanya disebabkan oleh perubahan kualitas tulang, kemudian hilang sesaat, bukan budidaya garis-garis tulang tersebut. Ledakan, tiba-tiba, batas kekuatan sumsum tulang seluruh tubuh rusak, seperti sungai yang mengalir ke laut, menyatu antara langit dan bumi. Pada saat itu, kualitas tulang seluruh tubuh naik ke tingkat yang lebih tinggi, tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat tangguh. Saya jauh-jauh, dan akhirnya merendamnya. Panennya melebihi anggaran, tapi memakan waktu terlalu lama. Lu Chen berdiri dari tangki air dan tidak bisa menahan nafas, tidak tahu apakah itu suka atau duka. Hanya perlu 7 hari bagi orang lain untuk berendam dalam air tulang pelapukan peri untuk mengubah kualitas tulang. Dan dia menghabiskan 3 bulan penuh, berkali-kali lebih lama dari yang lain. Namun, struktur tulangnya telah direnovasi menjadi sangat kuat, berkali-kali lipat dari struktur tulang lainnya. Jika Anda membayar sesuatu, Anda akan mendapatkan pengembalian yang sama, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan medan perang di luar kota. Saya tidak tahu bagaimana permainan saudara-saudara. Saya ingin tahu apakah ada saudara laki-laki yang meninggal. Lu Chen segera meninggalkan ruangan, naik ke udara, dan mengaktifkan langkah cahaya kekaisaran, terbang menjauh seperti bintang jatuh. Dalam sekejap mata, Lu Chen bergegas ke langit di atas tembok kota, memegang pisau putar cahaya keemasan di tangannya, membuka tubuh pertempurannya, melilit 5 naga, seperti dewa naga yang turun ke bumi, membunuh dunia. Saudaraku, aku datang. Suara Lu Chen terdengar, menyebar ribuan mil, dan jatuh ke telinga semua orang. Tuan Lu ada di sini. Tuan Lu akhirnya sampai di sini. Tuan Lu akhirnya datang. Di Beacon City, pejuang manusia yang tak terhitung jumlahnya melihat Lu Chen datang, dan mereka bersorak dan berteriak lagi dan lagi. Namun, di antara suara-suara itu, yang ada hanyalah kegembiraan, bukan semangat. Kegembiraannya adalah karena Lu Chen ada di sini, itu saja. Hanya suara panas yang membuktikan bahwa Lu Chen datang tepat waktu, bahwa Lu Chen perlu membalikkan keadaan, dan bahwa Lu Chen adalah penyelamatnya. Tapi Lu Chen tidak mendengar panggilan ini, dan merasa sangat tertekan. Selain itu, tidak ada seorang pun di Fanatik Legion yang bersorak. Mereka berada di tengah pertempuran sengit, jadi bagaimana mereka bisa punya waktu untuk mendukung Lu Chen? Faktanya, tidak masalah apakah Lu Chen datang atau tidak. Karena keberadaan tembok pertempuran, pertahanan Legiun Fanatik telah meningkat pesat, dan itu lebih dari cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah seharian bertempur, seluruh Legiun telah beradaptasi dengan ritme pertarungan melawan Raja Sejati setengah langkah, dan menggunakan perlindungan tembok pertempuran untuk menyerang musuh dengan kuat mengambil inisiatif di medan perang. Pada saat Lu Chen berlari, pasukan Raja Sejati setengah langkah dari klan musuh telah lama dimusnahkan, dan telah dipukuli berkeping-keping. Aku retak. Ketika Lu Chen melihat ke bawah dan melihat medan perang di sana, pupil matanya menyusut di tempat, mengalahkan seperti burung, apa yang saya lakukan di sini. Saya melihat bahwa dalam formasi pertempuran Legiun Fanatik, ada banyak tembok pertempuran yang mengepung musuh. Di labirin tembok pertempuran, Lingua memimpin kerumunan untuk membunuh dan menghancurkan musuh yang datang.
Mayat raja setengah langkah klan musuh berserakan di lapangan, setidaknya 6 atau 700 orang tewas, dan sisanya berjuang, mencari jalan keluar untuk mundur. Legiun kita sangat kuat, dan 1.500 langkah lagi tidak akan cukup untuk membunuh raja yang sebenarnya. Kita bisa berjalan menyamping di negeri kekacauan di masa depan. Lu Chen tertawa keras, dan segera turun dari langit, bergegas melewati lingkaran sihir di laut lepas dan jimat di gunung rendah, dan langsung menuju labirin tembok, dan mulai membunuh. Legiun fanatik bukanlah sekelompok massa, tetapi tim tempur tetap dengan Lu Chen sebagai tulang punggung, terlatih dan berkemauan keras. Bahkan jika Lu Chen tidak ada, legiun tersebut masih memiliki sejumlah anggota inti yang kuat yang duduk sebagai komando, mendukung operasi seluruh legiun, dan bahkan menstabilkan kinerja legiun selama masa perang. Meskipun Linghua tidak secara eksplisit bergabung dengan Legiun Zealot, seluruh legiun tetap menganggapnya sebagai inti pertempuran, dan mereka bertarung dengan cukup lancar di medan perang. Namun, begitu Lu Chen, tulang punggung, tiba, inti pertempuran legiun segera berpindah ke Lu Chen. Bahkan Linghua mengikuti Lu Chen untuk bertarung tanpa sadar, dan tidak merasa ada yang salah dengan hal itu. Ada kesenjangan dalam kekuatan tempur antara dia dan Lu Chen. Begitu dia pergi ke medan perang, dia akan dipimpin oleh Lu Chen tanpa sadar. Dalam seni bela diri, yang kuat dihormati. Basis budidaya alam, kekuatan tempur luar biasa. Meskipun ranah Lu Chen adalah yang terendah, tetapi kekuatan tempurnya sangat tinggi. Dia telah lama diakui sebagai yang terkuat di medan perang para suci baik oleh musuh maupun kita. Jika tidak, kota Wufang tidak perlu menarik 1.000 raja sejati setengah langkah, hanya untuk membunuh Lu Chen sendirian. Kedatangan Lu Chen secara alami meningkatkan moral seluruh pasukan ke tingkat yang lebih tinggi, pertempuran menjadi lebih ganas, dan pemenggalan kepala musuh menjadi lebih gila. Sial, Lu Chen ada di sini. Kenapa dia tidak datang di awal perang? Saat itu, kita kuat dan kuat, jadi pasti ada kesempatan untuk membunuhnya. Benar, kita sudah bertarung sehari semalam. Orang-orang kita hampir mati, jadi kenapa dia ada di sini? Dia di sini untuk mengetahui kebocorannya sekarang. Sungguh kentut, dengan pasukan sesat ini di sini, kita tidak akan memiliki cukup uang untuk 1.500 langkah raja sejati, dan tidak akan ada lagi dia. Untuk membunuh Lu Chen, kamu membutuhkan setidaknya 10.000 raja sejati setengah langkah. Berhentilah mengoceh, cari jalan keluar dan keluar, atau kita semua akan mati di sini. Melihat kemunculan Lu Chen, raja sejati setengah langkah dari klan musuh yang tersisa bahkan lebih panik, tidak mau bertarung, dan mati-matian mencari jalan keluar. Di kota Fenghuo, di menara utama kota, mata Raja Chang tertuju pada Lu Chen. Matanya sangat rumit, dengan rasa kesal, kebencian, keterkejutan, dan ketakutan. Lu Chen akhirnya muncul, tapi dia datang terlambat, dia tidak berguna, dan Raja 1.000 langkah yang sebenarnya hampir dibunuh oleh rakyatnya. Tuan kota ini telah berada di kota Fenghuo selama puluhan ribu tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat kekuatan yang begitu kuat. Hanya 5.000 orang suci tulang giok yang menjatuhkan ribuan raja sejati setengah langkah. Sungguh juga kuat. Dalam kesantuan kota saya, ketika Lu Chen membawa kekuatan ini ke kota Fenghuo untuk pertama kalinya, wilayah mereka tidak tinggi. Mereka tampak seperti orang bijak atau semacamnya. Tapi sudah berapa lama? Sepertinya belum setahun. Orang-orang ini bahkan telah memperbaiki tulang gioknya, dan semuanya telah memperbaikinya. Benar-benar menakutkan. Pada waktunya, jika kekuatan ini tumbuh, itu pasti akan menjadi keberadaan yang luar biasa. Sungguh menyenangkan memiliki kekuatan yang begitu kuat di bawah bendera Raja Chang. Penguasa kota Fenghuo berkata dengan penuh emosi. Wajah Raja Chang menjadi sedikit pucat, dan tanggapannya terhadap penguasa kota Fenghuo cukup asal-asalan, tidak tulus, dan bahkan sulit untuk diucapkan. Dia tidak takut Akademi Tianhuang akan kuat, tidak peduli seberapa kuat Zuo Sue, dia tidak akan terlalu besar. Tapi dia banyak berhubungan dengan Lu Chen, dan dia pasti tidak ingin Lu Chen menjadi masalah besar. 5. Tentara berkekuatan 000 orang di luar kota adalah kekuatan yang dibawa oleh Lu Chen, dan itu tidak berada di bawah kendalinya. Begitu menjadi lebih kuat, tidak ada gunanya baginya. Salah satu alasan mengapa dia datang ke kota Fenghuo adalah karena dia mendengar bahwa Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh raja yang sebenarnya, dan dia sangat ingin memverifikasinya. Untungnya, dia belum menyaksikan kekuatan tempur Lu Chen yang sebenarnya,
tetapi dia telah menyaksikan kekuatan tempur yang kuat dari legiun itu. Bagaimana dia bisa merasa bahagia? Dia ingin membunuh Lu Chen, tetapi pengurus rumah tangga Liao yang diutus untuk membunuh Lu Chen malah dibunuh. Meskipun orang yang membunuh butler Liao bukanlah Lu Chen, melainkan musuhnya. Dia selalu percaya bahwa Lu Chen tidak bisa lepas dari kematian butler Liao, dan dia sudah lama ingin membunuh Lu Chen sendiri. Tetapi Lu Chen ditemani oleh Raja Roh, dan tidak nyaman baginya untuk melakukannya sendiri karena hubungan antara Lu Chen dan Raja Roh. Dia menerima kabar bahwa Raja Ling telah berselisih dengan Istana Qingming, dan kerjasama antara klan Roh dan Istana Qingming ditangguhkan. Hal ini menghidupkan kembali harapannya. Jika dia bisa bekerja sama dengan ras Roh, dia akan memiliki hak untuk berbicara di puncak umat manusia, dan bahkan memiliki kualifikasi untuk memasuki inti ras tingkat tinggi, yang akan sangat menguntungkannya. Alasan lain mengapa dia datang ke kota Fenghuo adalah untuk datang menemui Raja Roh, menghubungi Raja Roh, dan berharap dapat mencapai kerja sama dengan Raja Roh. Di masa kritis ini, bahkan jika Anda ingin membunuh Lu Chen, Anda harus melakukannya secara diam-diam, dan menyingkirkan Lu Chen tanpa ada yang menyadarinya, agar Ling Wang tidak mencurigainya. Tetapi dengan pasukan yang begitu kuat di bawah Lu Chen, pada dasarnya tidak mungkin dia menggunakan kekuatan lain untuk menyingkirkan Lu Chen. Masalah lainnya adalah meskipun dia ingin melakukannya sendiri, dia harus mempertimbangkan rumor bahwa Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh raja yang sebenarnya. Adapun seberapa kuat kekuatan tempur Lu Chen dan tingkat raja sejati apa yang bisa dia bunuh, dia perlu mengetahuinya dengan jelas dan jelas. Kalau tidak, jika dia tidak membunuh Lu Chen, tetapi dibunuh oleh Lu Chen, maka dia tidak akan punya kesempatan untuk menangis. Sekarang, pemilik kota Fenghuo tidak mengetahui banyak hal, dan dia masih memujinya dengan Akademi Tianhuang, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan baginya. Setelah pertempuran ini, kota Fenghuo akan sepenuhnya menguasai negeri kekacauan, dan kota Wufang akan hancur. Dalam beberapa tahun ke depan, saya khawatir tidak akan ada kekuatan untuk melawan. Penguasa kota Fenghuo menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, "Tuanku, saya akhirnya punya waktu beberapa tahun untuk berlatih dengan tenang. Belum tentu, kekalahan telak kota Wufang bisa mengubah rasa malu menjadi kemarahan, dan terus menambah pasukan untuk membalas dendam apapun yang terjadi." Raja Chang berpikir sejenak, lalu berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa ada 4 klan musuh yang bermusuhan dengan Lu Chen? Mereka telah kehilangan begitu banyak raja sejati setengah langkah, apakah begitu mudah untuk melepaskannya? Itu ibarat di meja judi, seorang penjudi yang ingin sekali kalah bisa berbuat apa saja. Tidak peduli seberapa besar permusuhan klan musuh dengan Lu Chen, itu juga merupakan permusuhan pribadi, dan tidak mungkin mengabaikan kepentingan klannya sendiri." Sejak awal tahun ini, energi spiritual di berbagai tempat sedang meroket, dan semua kelompok etnis memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan pejuang tingkat tinggi mereka sendiri. Terutama Raja Sejati setengah langkah, itu adalah tim cadangan Raja Sejati, yang bisa menjadi Raja Sejati kapan saja, jadi bisakah mereka ditarik keluar dengan putus asa? Petik 2. Kali ini, kota Wufang menarik 1.500 langkah Raja Sejati, yang pada dasarnya adalah batasnya, dan itu tidak mungkin untuk menarik lebih banyak. Tidak mungkin beberapa ras ini hanya diperuntukkan bagi Lu Chen saja, terlepas dari cadangan raja mereka yang sebenarnya. Jika itu masalahnya, setelah beberapa saat, mereka pasti tidak akan memiliki cukup banyak raja sejati yang baru, dan mereka pasti akan dikalahkan oleh umat manusia kita di medan perang raja sejati. Penguasa kota-kota Fenghuo tidak menganggap serius perkataan Chang Wang, dan memiliki pendapatnya sendiri, dan pendapat tersebut sangat objektif. "Menurut apa yang kamu katakan, setelah pertempuran ini, tidak akan ada lagi perang di kota Fenghuo, jadi perintah pemanggilan bisa diakhiri." Raja Chang bertanya demikian. "Benar, Anda dapat melihat bahwa pasukan musuh di luar kota hanya berjumlah beberapa ratus ribu. Dibandingkan dengan puluhan juta di masa lalu, mereka sangatlah lemah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan kota Wufang sudah tidak ada lagi, dan ancaman sudah tidak ada lagi. Apa yang dibutuhkan kota Fenghuo dengan begitu banyak pasukan?" Pada saat itu, penguasa kota akan melapor kepada atasan, membatalkan perintah pemanggilan, dan membiarkan semua prajurit yang mendukung kota Fenghuo kembali, berlatih keras, dan berusaha untuk meningkatkan budidaya mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Penguasa kota Fenghuo tertawa. "Yah, setelah krisis di kota Fenghuo selesai, perintah pemanggilan bisa dicabut." Raja Chang mengangguk,
Tampaknya setuju dengan para pendukung pembebasan, tetapi dia punya gagasan lain di dalam hatinya. Pertama-tama, dia memikirkan masalah Raja Ling. Raja Roh meninggalkan kota Fenghuo dan kembali ke wilayahnya. Dia dapat menghubungi Raja Roh dengan lebih nyaman, dan memiliki keuntungan lebih besar untuk mengesankan Raja Roh dan bekerja sama dengannya. Kedua, itu adalah masalah Lu Chen. Awalnya, dia mengirim Lu Chen ke kota Fenghuo untuk mengirim Lu Chen ke kematiannya, dan menggunakan tangan musuh untuk membasmi Lu Chen. Tapi Lu Chen ini sungguh luar biasa. Dia tidak dibunuh oleh musuh, tetapi berkembang pesat di kota Fenghuo. Segala sesuatu di Land of Chaos benar-benar membuatnya merasa seperti melihat hantu di siang hari. Karena negeri kekacauan tidak dapat membunuh Lu Chen, lebih baik membawa Lu Chen kembali. Di wilayahnya, dia memiliki keputusan akhir, dan di masa depan, dia akan perlahan-lahan memperbaiki Lu Chen. Pada saat ini, tidak hanya dua raja sejati kota api Beacon yang mengawasi Lu Chen, tetapi dua raja sejati lainnya juga mengawasi Lu Chen. Kedua raja sejati itu berasal dari kota Wufang, dan keduanya adalah raja sejati dari klan monster. Salah satunya adalah penguasa kota yang duduk di kota Wufang, dan yang lainnya adalah raja sejati yang baru. Dua raja sejati dari klan monster berada di langit 100.000 mil jauhnya, dan mereka tertutup awan, jadi tidak ada yang tahu. Melihat pertempuran di bawah, pasukan Raja Setengah Langkah yang sebenarnya di kota Wufang dikalahkan, dan pemilik kota Wucheng memiliki wajah yang sangat jelek. Dan Raja Sejati dari ras monster lainnya memiliki kulit yang gelap, dia mengertakkan gigi, dan kebencian membara di matanya. Raja Sejati dengan 1.000 setengah langkah seperti 1.000 babi. Orang-orang yang belum pernah melihat Lu Chen telah dibunuh oleh tim orang suci tulang giok. Sekarang Lu Chen ada di sini, mengapa mereka tidak semua mati? 4 ras besar telah membawa sekelompok idiot ke sini, mereka benar-benar memberikan perhatian, dan pada dasarnya menghabiskan cadangan raja kita yang sebenarnya. Apa yang sering kamu lakukan? Datang saja ke Raja Sungguhan, dan 10.000 Lu Chen akan mati. Raja monster yang sebenarnya menatap Lu Chen dengan ekspresi marah di wajahnya, manusia Lu Chen seharusnya sudah mati sejak lama, dan akan menjadi dosa jika membiarkannya hidup di lain hari. Mawang, negeri kekacauan, raja yang sebenarnya dilarang muncul, kamu jelas. Melihat dirinya sudah siap untuk pindah, wali kota-kota Wufang buru-buru membujuknya, kita sudah melanggar aturan dengan keluar dari negeri kekacauan, jadi kita tidak boleh muncul untuk melawan, jika tidak, jika terjadi masalah besar, kami tidak akan sanggup menanggungnya. Benar sekali, raja sejati ras monster ini adalah Mawang. Itu adalah ayah Madai. Madai mati di tangan Lu Chen. Mawang sangat membenci Lu Chen, dan ingin membunuh Lu Chen sejak lama untuk membalaskan dendam putranya, tetapi tidak ada kemungkinan. Saat itu, Mo Mei diam-diam merekrut yang kuat untuk membalas dendam, dan dia tidak berani memberitahu Raja Ma tentang tinggalnya Lu Chen di tanah kekacauan. Dia takut Raja Ma tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, jadi dia secara pribadi akan datang ke kota Wufang untuk membalas dendam dan melanggar tabu negeri kekacauan. Tapi kali ini, Yao Zu merekrut sebanyak ratusan raja setengah langkah sejati, dan mereka juga merekrut orang-orang dari kekuasaannya, yang menarik perhatiannya. Setelah bertanya, dia menyadari bahwa alasan mengapa 4 ras utama merokok adalah untuk menghadapi musuh pembunuh putranya, Lu Chen. Setelah itu, dia tidak bisa duduk diam di sarang iblis, dan diam-diam datang ke kota Wufang, dia tidak akan menyerah sampai dia melihat kematian Lu Chen dengan matanya sendiri. Tetapi dalam situasi ini, seluruh pasukan Raja Sejati Setengah Langkah telah dikalahkan, dan Lu Chen masih hidup dan bersemangat, bagaimana dia bisa menahannya? Raja ini ada di sini, Lu Chen harus mati, dan dia akan mati hari ini. Tabu di negeri kekacauan tidak berpengaruh pada Raja Ma, yang telah mengambil keputusan, karena 1.000 babi tidak bisa membunuh Lu Chen, maka saya tidak mengandalkan orang lain. Mawang, Lu Chen harus mati, tapi tidak hari ini. Melihat niat membunuh Raja Ma semakin kuat, penguasa kota-kota Wufang juga mulai panik, ayo kembali dan lapor ke atasan, lalu kirim 10.000 raja setengah langkah yang sebenarnya, dan 10 Lu Chen juga mati. Dia telah berada di kota Wufang selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tahu tentang Lu Chen yang memenggal kepala Madai, jadi dia takut dia tidak akan mampu menekan Mawang. Begitu Raja Ma muncul dan melanggar aturan negeri kekacauan, umat manusia tingkat tinggi pasti akan melawan, dan negeri kekacauan akan menjadi medan perang raja yang sebenarnya di masa depan.
Mengubah negeri kekacauan menjadi medan perang raja sejati lainnya tidak baik untuk ras manapun, jadi umat manusia tidak menginginkannya, begitu pula ras lain. Jika tidak, terakhir kali kota Wufang dihancurkan, 4 ras besar pasti sudah lama meledak, dan akan lebih mustahil lagi untuk menahan napas dan menarik setengah langkah pasukan raja sejati seperti yang direncanakan. 10.000 setengah raja sejati hampir merupakan raja cadangan sebenarnya dari seluruh klan monster. Kamu bodoh ketika kamu adalah orang tingkat tinggi, dan kamu benar-benar akan melukai tulangmu demi Lu Chen. Kali ini, 4 ras besar bersama-sama merekrut orang. Yao Zu baru saja berbagi ratusan raja setengah langkah yang sebenarnya, dan banyak orang di Yao Chao menentangnya. Kamu masih ingin menggambar raja sejati 10.000 setengah langkah? Apakah kepalamu ditendang oleh keledai, atau kamu kehilangan akal sehat? Hari ini, jika raja 1.000 setengah langkah yang sebenarnya dikalahkan, maka dia dikalahkan sepenuhnya, dan tidak akan ada lagi pembalasan. Ras monster tidak akan menghisap manusia lagi, begitu pula ras lain. Setelah pertempuran ini, kota Wufang akan tenggelam, tapi Lu Chen bisa menjadi liar di negeri kekacauan. Tapi, mungkinkah raja ini membiarkan Lu Chen merasa bebas? Tabu di negeri kekacauan, biarkan saja masuk neraka, raja ini tidak peduli dengan aturan ini. Mawang menatap Lu Chen, matanya menyipit dalam, dan api kebencian berkobar dengan ganas. Daer, aku datang untuk membalaskan dendammu demi ayahku. Kamu dapat beristirahat dengan tenang sekarang karena kamu berada di bawah 9 mata air. Di labirin tembok pertempuran masih sengit, namun telah berakhir. Dari raja setengah langkah sejati yang selamat dari musuh, hanya beberapa lusin orang yang menemukan jalan keluar dan melarikan diri. Yang lain tidak melarikan diri tepat waktu, dan dikepung serta dibunuh oleh Lu Chen dan orang banyak, dan mereka semua naik ke surga dan kembali ke tahta mereka. Pertempuran pada dasarnya telah berakhir, dan 1.000 raja sejati setengah langkah dari klan musuh telah gagal total, hampir musnah. Suara kemenangan yang gembira datang dari kota Feng Huo, dan berlanjut di sini di Legiun Fanatik, bersorak dan berteriak dengan keras. Saudaraku, musuh belum sepenuhnya musnah, dan puluhan orang telah melarikan diri. Lu Chen, haruskah kita mengusir mereka dan membunuh mereka semua? Bos, selama kamu memberi perintah, kami akan membunuh, dan bahkan ratusan ribu pasukan di luar kota Wufang akan dimusnahkan. Di antara Legiun Fanatik, ada banyak suara yang meminta pengejaran Lu Chen. Namun, Lu Chen sama sekali tidak merasakan kegembiraan atas kemenangan, sebaliknya dia memiliki ekspresi yang bermartabat, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Orang kuat akan datang. Lu Chen mengerutkan kening, samar-samar merasakan aura pembunuh di kejauhan, dan sepasang mata menakutkan menatapnya, seolah-olah mereka sedang menatapnya, mangsanya. Pertama kali dia memikirkan pesan dari Gui Hua, raja misterius dari klan monster datang ke kota Wufang. Meskipun dia tidak mengetahui tujuan dari raja klan iblis misterius yang sebenarnya ini, tetapi pada saat ini dia merasakan perasaan tidak nyaman. Semuanya mundur dan kembali ke kota Feng Huo. Lu Chen tidak terlalu mempedulikannya, dia segera naik ke udara dan memerintahkan penarikan pasukannya. Lu Chen, ambillah nyawamu. Di saat yang sama, teriakan kemarahan datang dari kejauhan, mengguncang segala arah. Teriakan marah itu datang dengan kekuatan raja sejati, menindas, dan mengejutkan semua pejuang ras. Segera setelah itu, 2 sosok muncul di langit yang jauh, satu di depan dan satu lagi di belakang, terbang ke arah mereka. Sial! Raja kota Wufang yang sebenarnya ada di sini. Tanah kekacauan melarang raja sejati muncul. Aturan ini tidak berubah selama 100.000 tahun. Apakah kota Wufang akan melanggar tabu? Kamu tidak berbicara omong kosong, mereka telah muncul dan melanggar tabu. Tuan kota kita pasti akan bergerak, dan kemudian negeri kekacauan akan menjadi medan perang raja sejati. Pihak lain memiliki 2 raja sejati, dan pihak kita hanya memiliki 1 penguasa kota, jadi pertarungan ini merupakan kerugian. Di Beacon City, para pejuang manusia terkejut dan marah, dan tidak berdaya, mereka hanya bisa mengandalkan penguasa kota Beacon. Saat ini, menara utama kota berguncang, dan 2 orang terbang keluar dari puncak menara. Raja sebenarnya dari klan monster mundur dengan cepat, jika tidak, penguasa kota akan melihatmu memprovokasi hal-hal yang tabu, dan kamu tidak mampu membelinya. Orang yang membuka mulut dan berteriak adalah penguasa kota Feng Huo. Dan di samping penguasa kota-kota Feng Huo, ada Raja Chang. Wajah Raja Chang tenang,
namun di dalam hatinya ia berlari melewati 10.000 kuda lumpur. Dia diam-diam datang ke kota Fenghuo, karena dia ingin memverifikasi kekuatan tempur Lu Chen, dan mencari kesempatan untuk melakukan kontak rahasia dengan Raja Ling. Entahlah, melanggar pantangan di kota Wufang, ternyata ada dua raja sejati yang muncul, kacau banget. Jika seorang raja sejati datang ke kota Wufang, maka dia tidak perlu keluar sebagai tamu, dan pemilik kota Fenghuo harus menghadapinya. Tetapi dua raja yang sebenarnya datang, dan penguasa kota Fenghuo tidak dapat mengatasinya, jadi dia harus memintanya untuk keluar. Sebagai raja sejati dari satu partai, dan di kota Suar, bisakah dia hanya duduk santai dan menyaksikan raja musuh yang sebenarnya membuat kekacauan? Jadi, dia muncul dengan sangat enggan. Dua raja Yaozu sejati yang terbang di atas secara alami adalah Raja Ma dan penguasa kota Wufang. Raja Ma ingin melanggar tabu, tetapi dia harus membunuh Lu Chen. Namun bujukan penguasa kota Wufang tidak efektif, dan dia terpaksa mengikutinya. Ketika Raja kota Fenghuo yang sebenarnya terbang untuk berperang, penguasa kota Wufang terkejut saat mengetahui bahwa ada dua raja sejati dalam umat manusia, jadi dia buru-buru menyapa penguasa kota Fenghuo. Tuan kota Fenghuo, kami tidak berniat melanggar tabu dan membunuh Lu Chen. Saya akan segera mundur dan tidak pernah tinggal. Sombong, kamu raja sejati yang agung benar-benar berlari untuk membunuh prajurit biasa, apakah kamu punya rasa malu? Penguasa kota Fenghuo sangat marah, dan berteriak lagi, jika kamu tidak kembali, jangan salahkan Tuhan karena bersikap kasar. Orang tua, jangan hentikan aku membunuh Lu Chen, atau aku akan membunuhmu juga. Ma Wangfei berada di depan, menunjuk ke arah penguasa kota Fenghuo dan berteriak dengan marah. Saat ini, Ma Wang terlalu marah, dia hanya memiliki kebencian di matanya, dan dia hanya ingin membunuh Lu Chen di dalam hatinya, dan dia tidak peduli dengan hal lain. Ternyata itu adalah Raja Iblis Ma Wang. Raja Chang memandang dengan serius, dan ternyata dia adalah lawan lama di medan perang raja yang sebenarnya, jadi dia tidak bisa menahan cibiran. Raja Ma, jika kamu ingin bertarung, kamu bisa pergi ke medan perang, raja yang sebenarnya, tetapi kamu bisa pergi ke medan perang para suci untuk bermain liar, keterampilan macam apa itu? Sial, Raja Chang dari Nima juga ada di sini, apakah kamu ingin melindungi Lu Chen? Saat berbicara, Raja Ma sudah terbang, tetapi karena kehadiran Raja Chang, dia harus berhenti, dan tidak langsung membunuh Lu Chen. Dia dan Raja Chang bertarung beberapa kali di medan perang raja yang sebenarnya, dan mereka berimbang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun satu sama lain. Karena itu, dia semakin kesal. Melihat bahwa dia bisa membunuh Lu Chen, tetapi Raja Chang muncul, bagaimana dia bisa membunuh Lu Chen? Saat itu, ia harus menghadapi Raja Chang, karena takut ia akan membunuh Lu Chen dan dibunuh oleh Raja Chang. Tuan Chang Wang, Anda datang pada waktu yang tepat, Akademi Tianhuang adalah milik Panji Anda harus melindungi kami. Zuo Sue berteriak sambil mundur menuju kota Fenghuo. Tentu saja, Raja Chang menjawab dengan tenang, tapi dia mengutuk dalam hatinya, lindungi ibumu. Raja ini khawatir dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Lu Chen. Bagaimana dia bisa melindungi Lu Chen? Kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Lu Chen, jangan pergi, keluhan antara kamu dan raja ini harus diselesaikan hari ini. Melihat Lu Chen mundur ke kota Fenghuo, Raja Ma segera berteriak, raja ini ingin membunuhmu, bahkan jika kamu kembali ke kota Fenghuo, percuma saja, tembok itu tidak dapat menghentikan kekuatan raja yang sebenarnya. Dendam apa yang kumiliki padamu? Ketika Lu Chen melihat penampilan Ma Wang, dia terlihat seperti hantu mati madai, jadi dia menebak siapa Ma Wang, tapi dia masih menanyakan pertanyaan itu dengan sadar dan menunda beberapa saat. Menunda waktu berarti memberi kembali kepada kelompok fanatik, bukan kepada diri sendiri. Memang benar, kota Fenghuo tidak bisa melawan raja yang sebenarnya, dan jika raja yang sebenarnya ingin membunuhnya, percuma saja dia bersembunyi kembali di kota Fenghuo. Apakah kamu ingat Madai? Raja Ma menatap Lu Chen dengan kesal, dan berkata, raja ini adalah ayah Madai, kamu pernah ke sarang iblis, kamu tahu raja ini. Apakah kamu pernah ke sarang setan? Sebelum Lu Chen menjawab, Raja Chang dan penguasa kota Fenghuo berseru. Ada perbedaan mendasar antara manusia dan setan, tidak hanya dalam penampilan, tetapi juga nafas, yang tidak dapat ditiru. Oleh karena itu, umat manusia belum mampu menembus gua iblis, dan sulit memperoleh informasi tentang ras iblis.
Lu Chen ini benar-benar mengerikan, tidak hanya bercampur ke dalam gua iblis, tetapi juga pergi ke sarang iblis pusat dari klan iblis, dan bahkan memiliki kebencian dengan raja sebenarnya dari klan iblis, yang sulit dipercaya bagi mereka. Meskipun mereka bertarung melawan raja sebenarnya dari klan monster berkali-kali di medan perang raja. Sebenarnya, mereka tidak memiliki dendam pribadi dengan klan monster tersebut. Tapi Lu Chen beruntung, dia punya musuh di seluruh dunia, bahkan raja sebenarnya dari klan monster memiliki keluhan pribadi, dia benar-benar mampu. Saya pernah ke sana, saya biasa masuk untuk intelijen. Lu Chen menjawab dengan santai, lalu memandang Raja Ma, dan tiba-tiba tersenyum. Ternyata Raja Ma ada di sini, jadi sungguh mengecewakan. Karena kamu mengenal raja ini, maka kamu tahu mengapa raja ini datang ke sini. Jika kamu memenggal kepala putra pangeran, Madai, maka kamu tahu akan ada hari di mana putra pangeran akan menuntut nyawamu. Raja ini memberimu kesempatan untuk menjaga seluruh tubuh, bunuh diri, dan meledakkan jiwamu. Kalau tidak, raja ini pasti ingin kamu mati tanpa tubuh utuh, dan roh primordial akan menyiksamu sampai mati. Mawang menatap Lu Chen, matanya hampir meledak. Baiklah, saat Lu Chen hendak membalas, dia tiba-tiba melihat ke arah Raja Chang dan berubah pikiran. Rajaku Chang ada di sini, bagaimana kamu bisa membiarkanmu bertindak sembarangan? Raja Kucang adalah pilar umat manusia, dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi, dia membenci kejahatan seperti musuh, dan memperlakukanmu seperti musuh yang mematikan. Kamu melanggar tabu negeri kekacauan, menurutmu apakah Raja Changku akan melepaskanmu? Kamu ingin membunuhku, apakah menurutmu Raja Chang hanya akan duduk dan menonton? Lu Chen fasih, meniup tongkatnya dengan keras, membicarakan tentang Chang Wang kita satu persatu. Mereka yang tidak mengetahuinya mengira bahwa Chang Wang adalah pendukung kuatnya. Benar saja, Raja Ma percaya itu benar, marah dan cemas, menatap Raja Chang dan bertanya, apakah Lu Chen laki-lakimu? Tentu, Raja Chang tampak tenang dan menanggapi dengan tegas, tetapi hatinya penuh amarah, dan dia sangat ingin menamparkan Lu Chen sampai mati. Nima, siapa Raja Kucang? Apakah raja ini milik keluargamu? Keluargamu bernama Zuo Sue. Anak ini menempatkanku di atas, ini jelas sebuah kemalangan, sungguh sayang sekali. Pada saat itu, Raja Chang sangat membenci Lu Chen, tetapi dia tidak punya pilihan selain memberikan perlindungan kepada Lu Chen, mengakui bahwa apa yang dikatakan Lu Chen benar. Ada lebih dari 1 juta orang suci di kota Fenghuo, banyak dari mereka termasuk dalam panjinya, dan semua orang memperhatikannya, menunggu untuk melihat jawabannya, beranikah dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Lu Chen. Jangan katakan bahwa Lu Chen ada di wilayahnya, meskipun tidak, dia tetap ingin melindunginya. Karena Raja Ma adalah musuh ras monster dan ras manusia, bagaimana mungkin dia tidak melindungi rekan senegaranya di depan musuh. Bahkan jika Lu Chen adalah musuhnya, dia harus melindunginya terlebih dahulu, setidaknya di permukaan. Kalau tidak, jika sampai keluar, itu bukan masalah muka, tapi akan dimintai pertanggungjawaban oleh petinggi umat manusia, dan semua kemuliaan dan kekuatannya akan hancur. Jadi, apakah kamu puas? Raja Chang tiba-tiba menoleh dan menatap Lu Chen dengan ringan, tapi ada sinar kemarahan yang membara di matanya. Raja Chang berperang melawan ras iblis demi umat manusia, dan akan membunuh raja ras iblis yang sebenarnya. Dia adalah pemujaan dan idola kami. Lu Chen tidak menyusahkan Raja Chang, tetapi berteriak keras, memaksa Raja Chang memasang topi besar padanya. Raja Chang, pemenggalan Raja Klan Iblis yang sebenarnya adalah idola saya. Pada saat ini, Zuo Sue, yang telah kembali ke kota Fenghuo, keluar untuk bertindak sebagai monster, bekerja sama dengan Lu Chen, dan menaruh topi tinggi pada Raja Chang. Arti kata-kata Lu Chen mungkin tidak dapat dipahami oleh orang lain, tetapi Zuo Sue, sebagai orang yang memiliki keahlian yang sama, pasti memahaminya. Raja Chang, idolaku, didorong oleh Lu Chen, dan Zuo Sue bernyanyi bersama, semua orang di seluruh kota Fenghuo mengikuti dan bersorak untuk Raja Chang. Chang Wang memiliki wajah yang serius, dan dengan satu pukulan tangan kanannya, dia memberi isyarat untuk diam, sikap seorang raja. Hanya saja Chang Wang hanya berpura-pura di permukaan, dan hatinya hancur. Kakakmu Lu Chen, bajinganmu Zuo Sue, satu demi satu topi tinggi dipasang di kepalanya, jadi sejujurnya itu membuatnya sulit untuk turun, dia tidak punya ruang untuk bermanuver. Jadi, jika raja ini ingin membunuh Lu Chen, dia harus mengalahkanmu.
Wajah Mawang dingin, dan dia perlahan mengangkat pedangnya, meletakkan tangannya di gagangnya, dan menghunus pedang untuk menyerang kapan saja. Raja ini ada di sini untuk melindungi setiap pejuang umat manusia. Anda tidak ingin mendapatkan apapun dari raja ini. Chang Wang juga memiliki wajah yang serius, dan dia melakukan tindakan yang sama seperti Mawang, menekan gagang pedangnya, siap menghunus pedangnya. Raja ini disarankan agar Mawang berpikir 2 kali sebelum bertindak. Begitu kamu bergerak, itu akan menjadi pertempuran raja yang sebenarnya. Mulai sekarang, tanah kekacauan akan menjadi medan perang raja yang sebenarnya, dan konsekuensinya tidak akan kamu mampu menanggungnya. Raja ini tidak punya niat untuk melanggar tabu dari negeri kekacauan, dia juga tidak bermaksud memprovokasi raja sebenarnya dari negeri kekacauan untuk berperang, tetapi jika Raja Chang bersikeras mencegah raja ini membunuh Lu Chen untuk membalas dendam, maka raja ini tidak akan pernah mempertimbangkan konsekuensinya. Nada suara Mawang keras, dan sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi. Bahkan jika dia menjadi pendosa dari klan monster, dia akan membunuh Lu Chen dengan sembarangan. Mawang, jangan lakukan itu. Penguasa kota-kota Wufang di sampingnya hampir terburu-buru, dan Raja Ma sudah membencinya dan hampir kehilangan akal sehatnya. Awalnya, dia mengira hanya ada satu raja sejati di kota Fenghuo, dan itu akan mudah untuk ditangani. Kedua raja yang sebenarnya bersatu, dan Mawang begitu kuat sehingga penguasa kota Fenghuo tidak bisa bertarung sendirian, dan kemungkinan besar dia akan berkompromi dengan mereka. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa ketika kota Fenghuo memiliki raja sejati yang kuat, mereka tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Begitu kedua belah pihak bertarung, 2 lawan 2, saya khawatir tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Tapi mereka adalah pihak yang melanggar tabu, dan para petinggi umat manusia pasti tidak senang. Jika mereka membalas di masa depan, situasi ini akan sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, dia memohon kepada ayah dan neneknya, dan hanya memohon kepada Mawang untuk tidak memimpin, jika tidak maka tidak akan ada ruang untuk bermanuver. Kamu datang ke sini dengan melanggar larangan, dan berani mengancam raja ini, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Raja Chang tidak terbiasa dengan Raja Ma, jadi dia berteriak, raja ini memberimu peringatan terakhir, jika kamu tidak kembali, jangan salahkan raja ini karena menyerangmu. Raja Chang perkasa. Begitu ucapan ini keluar, kota Fenghuo bersorak. Semua orang tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat Lu Chen, dia hanya tak terkalahkan di alam suci, dan dia tidak akan pernah bisa menandingi raja yang sebenarnya. Raja sejati adalah tingkat kultivasi yang lain. Di bawah raja sejati, semua orang adalah naga. Bahkan jika raja sejati setengah langkah dibandingkan dengan raja sejati, itu adalah awan dan lumpur, dan tidak ada perbandingan sama sekali. Sekarang Raja Chang yang perkasa ada di sini, Lu Chen pasti akan baik-baik saja. Seluruh kota bergembira, tetapi Lu Chen tidak dan tidak bisa bergembira. Orang lain tidak dapat memahami arti kata-kata Raja Chang, tetapi Lu Chen bisa. Karena Lu Chen tahu bahwa Raja Chang bukanlah orang baik, dan ingin dia mati, jadi bagaimana dia bisa dengan tulus melindunginya. Masalah internal dan eksternal, dia berada dalam situasi yang buruk. Dia secara alami akan lebih memikirkan perkataan dan perbuatan Chang Wang, dan mudah untuk mengetahui alasannya. Di permukaan, Raja Chang mengambil tindakan sendiri, tetapi dia tidak pernah mengatakan untuk melindungi Lu Chen dari awal sampai akhir, dia hanya mengatakan untuk melindungi semua ras, dan siapapun yang memiliki hati tahu bahwa dia belum tentu melindungi Lu Chen. Bukankah ini hanya mendorong Mawang untuk mengambil tindakan? Jika Mawang tidak bodoh, dia pasti sudah menebak sesuatu. Dia tidak berani bergerak, tapi dia bersiap untuk bergerak. Langkah Lu Chen untuk membawa bencana ke timur berhasil, tetapi Raja Chang bukanlah orang bodoh, dan dia mungkin sudah merencanakan balas dendam. Entahlah, jika terjadi perkelahian, akankah Raja Chang melepaskan air kepada Raja Ma? Jangan paksa aku menunjukkan kartuku. Lu Chen mengerutkan kening, dan tiba-tiba melihat ke arah lain. Itu bukan pilihan terakhir, dia tidak ingin menggunakan jurus ini. Benar saja, seperti dugaan Lu Chen, Raja Ma sepertinya telah mendengar apa yang dimaksud Raja Chang, dan tangan yang memegang pedang meninggalkan gagangnya dan berhenti menarik pedangnya. Raja Chang, tolong ambil telapak tangan raja ini.